Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muthaharoh, SPDI, Guru SKI dari MTSN Ruhuda Tembongwa, Kecamatan Belapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Saya juga salah satu mahasiswi PPG di LPTK, Universitas Pendidikan di Indonesia, Kampus Salatiga, Angkatan 3, tahun 2022. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pre-teaching saya yang merupakan hasil akhir dari rangkaian kegiatan akhir pembelajaran yang terdiri dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Rangkaian ini kami laksanakan bersama teman-teman dan dosen PPG UIN Salatiga. Berikut video pre-teaching saya. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semua sehat? Sehat, Bu. Sehat semuanya. Pagi-pagi sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah sarapan berarti kalian harus lebih semangat ya untuk belajar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita jangan menyepelekan sarapan pagi ya, karena sehat itu untuk kita sendiri ya. Biasanya kalau orang menyepelekan sarapan pagi gampang kena sakit ya. Jadi kita kalau mengutamakan sarapan pagi, insya Allah kita nggak gampang sakit. Untuk pertemuan kali ini, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam ya, khususnya di kelas 9 ini. Tapi sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa akan dipimpin oleh Mas Sapik ya. Silakan Mas Sapik, doanya dimulai. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa kita pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini tampilan Ibu sudah terlihat belum? Belum, Bu. Masih zoom. Belum. Lihat. Belum. Oh, siapa? Maaf ya. Kok ini Siapa kok namanya? apa? Kan ditulis. Kan dipikirkan ya, terus kontak. Ya. Sekarang Muthaharoh. Kita sebelah kiri. Oke ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Nah, lihat. Sebelum kita mulai pembelajarannya, ya, Ibu akan bacakan dulu beberapa tujuan pembelajaran hari ini ya. Ya, diantaranya tujuannya yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan proses masuknya Islam di Nusantara, ini perdagangan, sosial, dan pengajaran. Terus untuk tujuan kedua, siswa mampu memaparkan alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Nusantara. Yang ketiga, tujuan ketiga yaitu siswa mampu mencontoh kesemangatan para penyebar Islam di Nusantara. Dan yang terakhir atau yang keempat, tujuannya itu siswa mampu menghargai peninggalan para penyebar Islam dengan tidak menodai
perjuangan mereka ke arah anarkis atau kekerasan. Beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kita akan membahas tentang proses masuknya Islam ke Nusantara, bukan ke Indonesia, karena zaman dulu namanya belum Indonesia ya. Ya, Bu. Namanya belum Indonesia. Tapi sebelum masuk ke inti pelajaran, biar kita tambah semangat ya, kita yel-yel semangat dulu ya, karena kita sudah ngantuk kayaknya, karena jam terakhir biasanya pada ngantuk ya. Ya tuh kan, Mas Torik juga kayaknya ngantuk ya. Ya, Bu. Yuk kita ikutin kata-kata semangat ya, sedang terus agak semangat, tambah semangat ya, ikutin Ibu ya. Semangat, semangat, semangat ya, sekali lagi semangat, 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 Semangat. jangan nggak ngantuk ya. Ya, Bu. Semangat, semangat. Kelas 9 bab pertama. Ada yang masih ingat di semester terakhir kelas 8 materinya apa? Ada yang ingat nggak? Bani Mamluk, Bu. Hah? Dinasti Ayyubiyah ya. Dulu kita kalau ini kan semester pertama kelas 9 bab 1 yaitu penyebaran Islam di Indonesia. Kalau kelas 8 dulu kan kita terakhir membahas di semester terakhir yaitu tentang dinasti Ayyubiyah. Sebelum Ibu lanjut, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran siswa hari ini, karena biasanya ada beberapa anak ya yang suka kesiangan ya. Mas Arif hadir? Gak masuk, Bu. Ya, Mbak Arin hadir? Hadir. Ahmad Zaidan hadir? Hadir. Mbak Alfa hadir? Hadir. Mas Daniel kayaknya nggak ada nih. Daniel Mas pergi, Daniel Bu. ada nggak? Gak masuk, Bu, dari kemarin. Iya, Daniel beberapa hari minggu kemarin juga Alfa, Ibu sudah menemui orang tuanya. Apa alasannya? Katanya suka kesiangan. Karena malam-malam suka begadang nonton HP ya. Ya, kalian jangan meniru ya. Jangan suka begadang malam-malam ya. Nonton Ya, film, Bu. Bu. Ada rusak. Kalau begadang malam-malam ya akhirnya kayak gitu tuh, kayak si Daniel ya, suka kesiangan ya. Kan lagunya sudah itu nyanyikan sama Pak Oma ya. Katanya apa? Begadang jangan begadang ya. Ya, Bu. Begadang nggak ada artinya ya. Itu makanya jadi kesiangan, jadi nggak ikut pelajaran. Wah, orang tuanya tambah pusing. Oke, kita lanjut ke materi pembelajaran hari ini ya. Anak-anak bisa lihat gambar ini? Gambar peta, Bu. Bisa lihat nggak? Bisa, Bu. Ya, ini peta penyebaran Islam ke Nusantara. Tulis abad 16 Masehi. Nah, terus ini bisa lihat gambar ini? Bisa, Nah, Bu. ini ada beberapa gambar yang menunjukkan, yang pertama itu kok ada orang-orang yang berpakaian kayak bukan orang Nusantara, kayak orang bukan Indonesia ya. Maksudnya apa ini? Nah, ini adalah orang-orang para pedagang atau para saudagar yang datang dari negeri lain ya. Nah, ini artinya Islam dibawa oleh para pedagang dari beberapa negara lain. Arab, Gujarat, India, ya Gujarat itu India ya, Persia, Cina ya. Tuh. Terus ini ada gambar wayang. Maksudnya apa ini wayang? Nah, Islam disebarkan lewat jalur seni budaya, di mana cara ini dilakukan oleh Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga yang memerankan media wayang ya. Apakah dulu sebelum Islam masuk ke Indonesia ada namanya budaya, ada namanya agama, kepercayaan, atau ada namanya metode istiadat? Ada enggak? Ada, tentu ada ya. Nah, ini
peta ini ada tanda panah, ada tanda tanya. Ini yang dimaksud apa ya? Nah, maksudnya gambar ini adalah peta ruang kosong sebagai deskripsi sederhana proses penyebaran Islam di Indonesia. Ya, ada tanda panah ke ruang kosong dan tercantum tanda tanya yang mengisyaratkan apakah Islam datang ke Indonesia pada masyarakat yang hampa, belum berbudaya, belum mengenal agama atau kepercayaan, belum ada kekuasaan atau pemerintahan dan lain sebagainya. Tentu jawabannya Tidak. Nah, dulu sebelum Islam masuk ke Nusantara atau Indonesia sudah ada budaya, sudah ada agama ya. Jadi tentu Islam datang tinggal menyerasikan ya, merubah saja ya. Nah, ini gambarnya. Ini juga termasuk gambar tadi merupakan ilustrasi kedatangan saudagar Arab ke Indonesia. Selain sebagai saudagar, mereka juga sekaligus menjadi mubalik yang disambut masyarakat setempat dengan ramah. Karena Indonesia itu orangnya ramah tamah ya, selalu welcome ya terhadap budaya ataupun ajaran-ajaran Jawa ke Nusantara ya. Nah, jadi proses masuknya Islam ke Nusantara melalui berbagai jalur atau cara ya. Contoh misalkan secara umum agama Islam masuk Indonesia melalui beberapa jalur utama sebagaimana akan diuraikan. Misal lewat perdagangan, kedua perkawinan, ketiga pendidikan, keempat seni budaya, kelima tasawuf, keenam adalah politik. Nah, jalur-jalur inilah yang menjadi alat atau media penyebaran Islam dan berkembangnya Islam di Nusantara. Ya. Nah, Ibu satu persatu akan jelaskan bagaimana sih lewat perdagangan ya, ini bahwa Islam melalui jalur perdagangan ini ya. Pada taraf permulaan ya, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas ya, perdagangan pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Arab ya, Muslim Arab, Persia dan India atau Gujarat ikut ambil bagian dalam perdagangan tersebut atau dari negeri-negeri barat ya. Jadi bukan hanya orang-orang barat yang dulu ikut berdagang ke Indonesia. Jadi orang-orang India ini, Persia ya, Arab juga ikut ambil bagian dalam perdagangan tersebut ya. Saluran penyebaran Islam melalui perdagangan inilah sangat menguntungkan ya. Sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan tersebut ya. Bahkan para pedagang ini dan raja ini ada yang memiliki kapal maupun saham. Saham itu modal ya. Jadi dalam perdagangan ini, maka dengan jalur inilah penyebaran Islam sangat efektif ya untuk disebarkan di Nusantara. Nah, yang kedua adalah melalui jalur perkawinan ya. Bagaimana sih caranya? Ya, setelah para pedagang ada yang menetap di Nusantara ya, di Indonesia ya, mereka ada yang menetap. Dari sudut pandangan ekonomi para pedagang ini lebih unggul ya, dipandang oleh pribumi itu lebih unggul dari sudut ekonomi. Jadi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi atau unggul dari kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi terutama putri-putri raja atau bangsawan tertarik untuk dinikahi oleh para pedagang ya. Nah, yang ketiga, jalur pendidikan ya. Bagaimana sih lewat jalur pendidikan?
Ini yang lewat jalur pendidikan, ya. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana. Menurut Kiai Mahfud, model tersebut dinamakan dengan kholaqoh, ya. Maksud dari kholaqoh ini adalah merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang kemudian berkembang menjadi pondok pesantren. Nah, ini dulu jadi pendidikan di Indonesia maksudnya secara agama Islam yaitu bentuknya lewat pendidikan pesantren, pondok pesantren. Terus yang keempat yaitu melalui seni budaya yang tadi awal Ibu sudah sebutkan, yaitu seperti Sunan Kalijaga yang memainkan kesenian wayang. Jadi wayang dulu itu sebelum ada Islam sudah ada ya, tapi mereka ceritanya seperti Mahabharata, Ramayana. Akhirnya media ini efektif digunakan oleh Sunan Kalijaga ini, tinggal diganti dengan tema-tema yang Islami, ya. Terus yang kelima yaitu dengan tasawuf ini. Apa sih maksudnya dengan tasawuf? Ya, tasawuf sendiri adalah ajaran, ya, untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, orang-orang ini disebut dengan sufi, ya, dengan sufi. Nah, orang-orang ini biasanya hubungan sama Allah itu sangat dekat sekali ya. Semua yang dilakukan adalah lillahi ta'ala karena Allah ini. Dan yang terakhir adalah jalur politik. Nah, maksudnya apa ini dengan lewat jalur politik? Yaitu di beberapa daerah Indonesia kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah melihat penguasa atau rajanya memeluk Islam. Jadi mereka lebih tertarik. Istilahnya penguasanya saja, rajanya saja masuk Islam, memeluk Islam. Kenapa kita rakyatnya tidak? Istilahnya kan seperti itu. Jadi mereka secara langsung melihat bagaimana kepercayaan maupun agama para penguasanya tersebut. Akhirnya para bawahan atau para rakyat jelata ini mengikuti apa yang dianut oleh penguasanya. Nah, inilah beberapa jalur utama penyebaran Islam di Indonesia, ya. Nah, selanjutnya tugasnya tadi ada berapa? Tadi ada 6 ya, 6 cara penyebaran Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf dan politik. Ya, Ibu minta untuk Pak Torik ya. Mas Torik bisa menjelaskan bagaimana sih penyebaran Islam lewat jalur perdagangan? Ya. Baik, Bu. Ya. Jadi masuknya Islam melalui jalur perdagangan, diantaranya banyak pedagang-pedagang dari luar atau bukan berasal dari Indonesia yang masuk ke Indonesia. Ada yang dari Gujarat, ada yang dari Persia yang menjadi pedagang sekaligus mubalik, Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi tadi pemahamannya cukup mengena ya. Nah, selanjutnya Bu Susi ya, Bu Susi bisa menjelaskan ya lewat bahwa penyebaran Islam lewat jalur perkawinan, Bu Susi ya. Masuknya Islam melalui jalur perkawinan adalah dengan terjadinya perkawinan antara saudagar yang datang dari negeri Arab, dari Gujarat, India, yang menikahi dengan warga-warga yang ada di Nusantara, Bu. Setelah terjadi perkawinan, akhirnya mereka menyebarkan ajaran agama Islam sehingga Islam berkembang lewat jalur perkawinan. Begitu, Bu? Ya, bagus mengena ya. Karena ini bukan ilmu matematika ya, yang 1 tambah 1 tambah 2 itu yang penting kalimat dan bahasa itu mengena. Bagus semua jawabannya dari
Mbak Susi dan Mas Torik ya. Selanjutnya untuk terakhir adalah tugas kelompok ya. Nah, ini bisa nanti disetorkan minggu depan, yaitu buatlah kelompok yang terdiri dari 4 atau 6 siswa. Buatlah kesimpulan mengenai penyebaran Islam di Nusantara dengan mencari sumber di berbagai media. Lalu hasil kesimpulan tersebut dibuat artikel dan dikumpulkan minggu depan. Nah, ini untuk minggu depan ya. Ya, Bu. Beberapa penjelasan tentang penyebaran Islam di Indonesia. Sebelum itu tutup, ada pertanyaan? Jelas, Bu. Sudah Ya, paham? Bu, sudah jelas. Kalau sudah paham, ya, kita sebelum itu akhiri, kita berdoa dulu dengan bacaan Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. dapat bermanfaat ya buat kita semua. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi